kenapa kira gue berat banget. Nah gue tanya ke temen gue yang di depan, dia soalnya duluan kan, gue tanyain ada anak kecil ya. Gue iseng nanya kan, penasaran juga. Setiap gue jalan grip buat ngerasain juga tas gue berat. Bilang sih ngelihat ada kayak ada orang ngintip itu di balik pohon sebelah doang kepalanya. Terus ada juga ngelihat badannya sebelah di balik pohon. Itu doang sih kalau dia atas. Itu di atas itu udah banyak banget cewek nungguin. Itu gua pas ngeliat anjir banyak cewek nih. Mampus lah kata gua nggak berani dong langsung kena mental kan. Halo Sobat Kelana, kembali lagi di Cerita Kelana. Kali ini Cerita Kelana bakal berbagi pengalaman horor nih. Kebetulan gue udah kedatangan temen gue. Boleh kenalin nama-nama kalian? Boleh, kenalin nama gua Masu. Nama gue Yoga. Oke. Kejadian horor lu tuh tepatnya di mana tuh? Kejadian horor gua waktu itu pas naik salah satu gunung di Jawa Barat, itu Gunung Gede. Itu pas kapan? Itu di tahun 2021, tahun lalu. Oke, baru-baru banget Masih ya. baru. Itu tepatnya gimana sih? Jadi itu waktu itu gue berangkat dari Cikarang berenam sama Yoga juga berenam. Dari Cikarang berangkat jam 2 subuh. Oke, terus? Nah itu kita jam 2 subuh berangkat, nyampe ke base camp tuh kita lewat base camp Putri ya. Oke. Nah kita nyampe di base camp sekitar jam 7. Nah akhirnya kita istirahat. Kebablasan tuh, niatnya awalnya berangkat pagi kan, naik sekitar jam 10, ternyata kebablas sampai jam 1 akhirnya kita baru naik dari base camp Oke. gitu. Nah kalau untuk pertama sih aman ya, awal-awal tuh kita naik dari jam sekitar jam 1 nyampe pos 3 tuh sekitar jam sebelum asar ya? Setengah empatan. Setengah empatan, sebelum asar. Nah itu aman tuh perjalanan, cuman emang pas sebelum pos 3 salah satu temen gue cewek udah mulai beda. Bedanya tuh kenapa? Bedanya tuh gimana ya, dia yang tadinya ceria nih dari base camp biasanya nih ngobrol, bercanda-bercanda, terus sampai sebelum pos 3 tuh dia udah mulai pendiam, jadi pendiam, terus tatapannya tuh kayak agak orang emosi gimana sih, Judes gitu, jutek ya? jutek banget beneran, sampai jadi posisi kan gua di depan nih, itu dia ngelewatin gua nggak ngomong apa-apa, terus pas gua ajak ngobrol pun dia nggak ngejawab. Lewat aja gitu? Lewat aja udah gitu. Akhirnya kita sampai di pos 3. Nah di pos 3 nih kita berhenti istirahat karena mikirnya kan temen gue nih yang satu yang cewek kecapean ya mungkin ya, Ya, jadi dia diam aja gitu. diem aja gitu, buru-buru naik gitu. Sampai di pos 3 kita istirahat. Nah ini di sini pun dia udah agak aneh. Anehnya tuh kenapa? Anehnya tuh dia kayak ngeliatin anak-anak tuh pakai tatapan marah ya. Gue gak ngerti deh, kok mukanya tuh kayak orang emosi tapi diem, dia gak ngomong apa-apa. Udah gitu dia selama di situ nggak ini ya, apa namanya tuh, kalau nggak ngomong lah, ibaratnya cuma nunjuk-nunjuk doang. Dia nunjuk aja kayak. Jadi tuh dia kan nunjuk-nunjuk ya, kita berusaha ngertiin dia gitu, dia nunjuk apa sih, maksudnya kan kita nggak tahu ya. Iya. Akhirnya ya kita siapin aja nih apa tikar segala macam buat dia istirahat. Mungkin dia pengen tidur gitu. Karena kita kan berusaha ngertiin ya, dia Iya. nggak ngomong juga, cuma nunjuk-nunjuk. Akhirnya kita siapin buat dia tidur. Akhirnya dia tidur lah. Nah ketika di pos 3 itu akhirnya kita ngobrol kan, ya, waktu itu ya berenam ya. Di sini yang satu tidur, kita berlima ngobrol. Kalau misalnya Nahan di situ Nahan semua di kan situ nggak semua. mungkin. iya, Karena waktu juga udah mepet. Oh jadi lu tuh kejar-kejaran waktu lah ya? kejar-kejaran waktu, karena mikirnya kan takutnya kalau kita naiknya bareng juga, takutnya ntar di atas nggak dapet spot nih buat masang tenda. Karena kita waktu itu kan berenam bawa 2 tenda. Kalau nggak dapet, akhirnya kita mutusin buat bikin 2 tim. Nah, waktu itu kebetulan juga sama salah satu temen lagi cewek ada naik duluan. Nah gua berempat itu nunggu di pos 3. Oke. Mungkin dari Yoga dulu kali ya cerita biar nanti gua sambungin. Oke boleh. Jadi kenapa lu mau digangguin apa? Dari pos 3 ke arah pos 4 sih masih normal-normal aja kan di situ. Iya aman kan? Aman ya? ya. Cuman dari pos 4 arah pos 5 nih Kenapa tuh? udah ngerasa beda. Gua bawa carrier kan dari bawah mah biasa, nggak berat. Itu dari pos 4 ke arah pos 5 kenapa ngedadak berat kan carrier gua. Oh beratnya beda. Oh beratnya beda, parah. Nah, Berat banget.
itu setiap gue jalan 5 langkah aja gue berhenti buat break, buat ngerasain kan. Kata gue ini kenapa kayak lu berat banget. Nah gue tanya ke teman gue yang di depan, dia soalnya duluan kan, gue tanyain ada anak kecil ya. Gue iseng nanya kan, penasaran juga. Setiap gue jalan break buat ngerasain juga tas gue berat kan. Nah dia iyain sama temen lu tuh. diiyain. Nah terus di situ gua udah positif aja kan, gue cepet-cepet pasang tenda juga ke bawah cepet-cepet iya sampai. Nah dari situ udah ngelewatin itu nyampe pos 5 tuh jam setengah 6. Lu kan gangguannya berarti kayak lu jadi berat kan. Terus Iya. kalau temen lu digangguin apa tuh? Nah pas temen gua cerita tuh dia juga diganggu, cuman bukan yang diganggu secara fisik gitulah, berat apa enggak. Kalau dia dikasih buat ngeliat, Kayak dinampakin iya gitu. kayak nampakin. Dia bilang sih ngeliat ada orang intip itu di balik pohon sebelah doang palanya. Terus ada juga ngeliat badannya sebelah di balik pohon. Gitu doang sih kalau dia. Nah pas udah yang kelas 5 tuh setengah 6 tadi ya. Iya. Setengah 6 gua mutusin buat break. Situ nunggu maghrib. Terus? Istirahat juga kan sambil nungguin teman-teman yang di belakang. Oke. Nah setelah azan maghrib, selang 5 menitan gue cabut jalan lagi tuh buat pasang tenda kan di Surken Barat. Pasang tenda, ya pokoknya gue pasang tenda tuh udah lah buat bocah juga yang belakang tahu kedinginan kan. Gue nunggu tuh dari maghrib jadi udah pasang tenda nyampe jam 9-an lah kalau nggak salah tuh. Itu anak-anak lu belum nyampe. Belum, itu dari pas kita pisah tuh jam berapa? Jembatan Setengah empatan lah ya. Setengah empat. Itu dari setengah 4 nyampe jam 9 gue nungguin di atas. Itu anak-anak belum pada sampai. Gue kira kemana kan, gue khawatir juga. Gue nungguin sama bocah gue tuh berdua udah tidur, kedinginan, istri di belakang. Nah pas bangun tidur, gue buat mastiin aja nih bocah-bocah nyampe belum. Gue cari aja kan, balik lagi ke pos 5 tuh, Ke pintu gerbang. Surken dia. Iya, pintu Surken. Pas gue cari itu ketemu sama bocah-bocah gue. Akhirnya mereka baru pada nyampe tuh. Baru jam pada nyampe 9. jam 9 lewat, jam 9 lewatan. Gitu. Itu berarti kan waktu lu jemput tuh jam 9 ya. Nah ini gue cerita dari yang pas gua Pisah sama kita gua. pisah ya. Jadi tuh pas di pos 3 gua nungguin temen gua tidur kan. Nah itu tuh pas di sela-sela dia tidur, dia sempat tiba-tiba duduk nunjuk salah satu temen gua. Nunjuk kenapa? Nah itu gue juga nggak tahu, dia tiba-tiba duduk nunjuk nggak ngomong apa-apa, terus kaku nggak gerak sama sekali, badan nunjuk doang. Cuma nunjuk ini doang. Iya. Nah di situ nggak lama, gue nggak tahu tuh pas itu posisinya kayak gimana ya. Jadi pas dia nunjuk, kebetulan banget gue lagi mau beli kopi. Terus? Akhirnya gue tinggalin. Nah pas gue balik sih udah tiduran lagi. Nah itu gue nggak tahu dia nunjukin apa. Gue nanya ke temen gue juga, temen gue nggak tahu dia kenapa. Akhirnya sama temen gue tuh diambilin jaket doang, karena mikirnya mungkin kedinginan kali ya. Kan kondisinya dia sama sekali nggak ngomong. Oke. Gitu akhirnya sampai hampir setengah 5, jam 4 lewat lah. Itu gua bertiga bangunin dia, karena gue mikirnya kalau misalnya kena trek malam mungkin bakalan riskan ya. Ya, Karena kan mungkin bisa lebih parah. karena kan kondisinya dia juga nggak jelas nih, maksudnya kayak dia tiba-tiba jutek, tiba-tiba diem nggak ngomong, nunjuk gak jelas. Jadilah akhirnya kita ngumpulin keberanian buat bangunin. Akhirnya kita bangunin, normal tuh pas bangun. Akhirnya kita lanjut jam setengah 5-an, kita jalan. Nah pas di tengah-tengah tuh sempat ada ngobrol juga, maksudnya kalau misalnya Capek karena kan gitu. capek ya dia, jadi dibagi 2 tim lagi. Niatnya awalnya begitu kan, dibagi 2 tim, gua berdua sama salah satu temen gua, nah yang cewek ini sama temen gua satu lagi. Akhirnya sempat kepisah. Terus pas sebelum maghrib, gua berhenti ngomong ke temen gua, kayaknya kalau kayak gini malah makin parah deh. Oke. Karena kan dia cuma berdua ya, takutnya risikonya jadi lebih gede.
akhirnya pas maghrib sekalian kita nungguin biar bareng lagi gitu. Nah habis bareng dari pos 3 ke pos 4 tuh setelah maghrib lanjut ada yang pos bayangan. Iya. Sebelum pos bayangan tuh ada yang tanjakan pertigaan itu kan, yang sebelah kiri terus tanjak sama sebelah kanan tuh jalan buntu. Iya benar. Nah itu posisi kan gue jalan di depan, itu gue nggak bawa headlamp, yang bawa headlamp cuma satu, nah sisanya ada di si Yoga di atas. Oke. Nah itu gue pakai HP kan nyenterinnya, itu posisi udah sekitar jam 7 jam setengah 8. Itu gue nyenterin tuh pas ke kiri, gue liat ke atas, itu di atas itu udah banyak banget cewek nungguin. Itu gue pas ngeliat, anjir banyak cewek nih, mampus lah kata gue nggak berani dong, langsung kena mental kan. Gue turun, gue bilang ini bukan jalannya nih, coba lewat kanan deh, begituin kan. Karena sebenarnya gue tahu itu jalannya, tapi karena ada kasus itu si cewek-cewek pada nungguin di atas, gue jadi kayak tar dulu deh, kita lewat kanan dulu deh, nunggu dulu, karena gue takut juga kan waktu itu ya. Iya, akhirnya lu bohong aja kalau itu. Akhirnya gue bilang iya, gue bilang itu bukan jalannya. Terus kita ngecek ke kanan ya, ternyata itu emang jalan buntu. Terus? Akhirnya salah satu dari temen gue juga ngomong kayak, coba deh sini bareng gue cek. Akhirnya kita cek berdua, sebenarnya masih ada, cuma karena gue udah berdua, jadi kayak yaudah deh gue ada temennya nih. Lebih Jadi berani lah ya. cuek aja lah ya. Gue aja pas naik situ sepanjang jalan gue cuma lihat tanah, nggak berani gue ngeliat ke atas karena emang banyak banget sepanjang pohon tuh cewek semua. Gila kata gue, waduh itu mah. Terus akhirnya kita lewatin, sampailah di pos 4 itu yang ada warungnya itu tuh. Nah di warung itu sempat ada gangguan juga kayak manggil nama segala macem, cuman kayak gue Manggil nama lu tuh? iya. Nah tapi itu gue kondisinya kayak bodo amat lah, gue jalan aja lah daripada kelamaan juga malam di situ ya. Karena di situ tuh udah posisi sekitar jam 8-an. Gue takutnya kan udah malam banget nih. Terus temen gue juga kasihan nungguin di atas. Iya, takutnya dia juga khawatir. Takutnya khawatir juga. Nah akhirnya lanjut sampai di pertengahan antara pos 4 sama pos 5, di pertengahan tuh ada salah satu pohon ngejuntai tali. Itu gue ngeliat tuh dari jauh, gue kira itu apaan ya? Gak tau itu dari temen gue. Gue kira itu apa, goyang-goyang. Pesan dari temen gue. Pas gue deketin, anjir tulisan dari temen gue bilang kita udah nyampe di Surken. Terus akhirnya awalnya tuh panik ngeliatnya, karena kan penerangan juga minim ya, headlampnya cuma satu, gitu ya. remang-remang. Iya, terus akhirnya ya udahlah deketin aja, gak tau itu tulisan dari temen gue. Awalnya tuh takut, cuma pas udah tahu gue malah ketawa, rame-rame tuh. Nah, jadi tuh abis itu gue nyampe lah di pos 5, yaitu di Surken Timur. Tuh gue nyampe, istirahat sebentar sih, karena kan kondisi juga salah satu temen gue yang cewek ini kakinya sakit. Cedera gitu atau gimana? Kram. Jadi kita istirahat sebentar, abis itu kita lanjut kan, dari Surken Timur ke Barat. Itu tuh jadi gimana ya, pas posisi itu kan kayak sabana luas gitu ya. Nah di situ tuh gue ngerasa kayak ini kondisinya nggak ada orang yang lewat, sepi, tapi kok ngerasanya kayak rame. Maksudnya kayak ada yang lari gitu. Iya ada yang lari, kata gue ini kok aneh banget ya. Terus akhirnya yaudahlah cuek aja, terus gue jalan-jalan, akhirnya ketemu tuh sama lu yang lu ngejemput gue. Pas ketemu di tengah-tengah, nah pas kita bareng tuh kan emang kita yaudahlah akhirnya kan seneng ya, ibaratnya kita dari jam berapa tuh kepisah lama, terus ketemu lagi. Akhirnya kayak awalnya kan mikirnya kayak ini anak kayak hilang deh. Iya, maksudnya dari jam berapa, gila mikirnya udah nggak bener gitu. Iya karena lama banget kita tuh nyampe di Surken itu sekitar jam 9 apa jam setengah 10 gitu, itu baru nyampe. Akhirnya ketemu, kita lanjut jalan ke tenda. Kebetulan tenda waktu itu udah dipasang ya. Nah itu pas di tengah-tengah lagi jalan di situ juga gua ngeliat lagi ada orang lari. Rame juga sih. Rame ya waktu itu ya. Bocah-bocah juga yang cerita tuh rame. Pas anak-anak juga cerita kalau di situ emang banyak yang ada yang lari lah. Terus ada yang dengar suara apa? Delman ya? Iya. Suara delman. Nah itu akhirnya kita buru-buru jalan. Akhirnya sampailah kita di tenda dengan selamat seperti itu. Sampai di tenda kita masak, terus kita makan, udah selesai.
siang kita baru tidur. Nah paginya itu kita bangun agak telat lah karena kan emang kecapean juga ya, kita agak siang waktu itu ya. Habis bangun masa kita summit itu aman sih, kita nggak ada gangguan juga ya pas summit ya. Aman juga summit. Nah summit terus pas turun kita balik ke tenda, rencananya tuh turun tenda langsung mau turun langsung packing, dan ternyata pas di pertengahan turun itu turun hujan. Hujannya cukup lumayan lebat karena sampai tenda tuh goyang waktu ketiup angin. Oh, ibaratnya kena badai lah. Kena badai lah jatuhnya, iya. Akhirnya ya udahlah mau nggak mau kita nunggu dong. Karena nunggu nggak taunya selesai jam 4. Berarti hujannya kemalaman lagi nih. Akhirnya turun pun kemalaman lagi. Kita packing jam 4 segala macam. Jam 5 tuh baru selesai. Jam 5 kita baru jalan dari Surken Barat. Sampai di Surken Timur tuh udah sebelum maghrib ya waktu itu ya. Mau maghrib sih. Iya, mau maghrib kita berhenti akhirnya kan. Break dulu buat ajan. Nah, pas di situ gua kan kebelet kencing ya. Terus waktu itu bareng Yoga juga nih. Si Yoga, "Mas, nanya gitu. Mas lu mau kemana kan?" "Mau kencing gua, kenapa?" "Ikut Mas," gitu. Terus gua kencing tuh, gua cuek aja kan berdua, dia di kanan gua di kiri. Terus pas gua udah selesai kencing, dia manggil gua lagi, "Mas, tungguin gua apa?" Terus kata dia gitu. Terus gua tanya, "Kenapa sih? Itu waktu itu lu kejadian kenapa sih pas di situ?" Nah pas gua kencing tuh, pas udah selesai kan? Iya, udah selesai tuh. Dengar orang sendawa ya. Orang Depan gua. Depan muka lu. Depan gua, di tempat bekas Iya, kencing kan. Ya gua takut dong. Temenin manggil lu. Iya. Itu depan lo emang Itu semak. Bukan ya tempat orang nggak, bukan lah, itu semak. Itu kan dia manggil gue terus gue juga ngerti sih pas dia manggil kayaknya takut nih anak nih. Akhirnya gue tungguin gituin tuh. Nah habis itu setelah itu kita jalan tuh, udah selesai maghrib kita jalan. Pas perjalanan turun sampai di pos 4 itu kita break lagi kan. Kita break lagi di situ. Kita beli rokok ya. Kita beli rokok karena emang kondisi udah habis semua kan, persiapan Habis hujan juga dingin. Buat ngangetin tuh kan. Kalau cowok. Iya kalau cowok biasalah rokok. Nah habis itu lanjut turun tuh dari pos 4 ke pos 3, kena lagi tuh gangguan. Kenapa tuh? Jadi tuh pas turun, ini sih yang sudut gue ya, yang gue rasain. Posisi gue kan paling depan. Gue harus mastiin nih di belakang gue jalan jangan sampai kejauhan, terus masih lengkap. Karena kondisi kan malam dan itu gue rombongan terakhir tuh yang turun. Terus? Jadi tuh di paling belakang ada salah satu teman gue panggil kan. Terus gue nengok karena kondisinya saat itu pas gue panggil dia nggak ngejawab. Akhirnya gue nengok, itu pas nengok gue ngelihat ada bayangan putih gede banget. Jatuhnya kayak banner di pinggir-pinggir jalan, tau kan ya? Yang banner segede itu ngebentang gede, matanya nyala, warna merah. Nah itu gue pas ngeliat, aduh kenapa sih gue harus ngeliat? Gue sampai begini pas gue ngeliat. Pas gue lihat, gue udah nggak berani lagi tuh. Akhirnya di situ gue ngambil keputusan, udah gue nggak mau nengok ke belakang. Gue panggil nama aja deh. Gue panggil nama, kalau dia nyaut, baru gue itu dia masih masih ada gitu ya. Nah itu pas gue di situ kayak gitu tuh. Lu pas di situ ada gangguan tuh? Kalau gua sih aman kalau pas turun. Iya pas turun aman. Cuman ada tuh bocah satu lagi tuh rasain pas turun masa berat juga. Cuman iya nggak tahu juga, dia nggak bilang juga dia ganggu apaan, gua nggak tahu pas turun. Berarti dia salah satu temen gue juga bilang gitu ya. Pas turun cuman dia nggak mau ngasih tahu. Cuman bilang cerita paling berat aja pas gue berat gitu ya. Nah abis itu kan lanjut kan, pas gue ngeliat itu udah tuh jalan sampai pos 3 akhirnya. Di pos 3 kita break lagi sebentar karena buat ya minum lah segala macam karena capek juga kan. Kita sekitar jam 8 nih kalau nggak salah di pos 3 tuh berhenti. Itu gue ngeliat lagi. Apa tuh? Gue nggak ngerti deh ini. Jadi tuh pas kondisi kita udah matiin headlamp, udah matiin lampu. Jadi kan kayak cuman lu ngeliat siluet doang ya. Iya benar. Jatuhnya kan kayak cuman dari cahaya bulan ke tempat itu.
Nah itu gue ngeliat ada orang lari kenceng banget. Lu doang yang lihat atau temen-temen lu Itu kondisinya salah satu temen gue yang cewek juga ngeliat. ada yang lari? Ada yang lari. Itu kalau secara perawakan nggak kelihatan sih, karena kan kondisinya kita matiin headlamp semua ya, jadi nggak ada yang lihat. Lari kenceng, dan gue mikir itu nggak masuk akal banget karena gue posisi terakhir, rombongan terakhir. Terus nggak mungkin juga ada orang lari sekencang itu. Dan biasanya kan kalau pendaki kan kayak nyapa gitu. Pasti nyapa. Nah ini dia tiba-tiba lewat set, terus udah hilang. Larinya pun nggak ke track. Kemana? Gue nggak tahu arahnya, pokoknya ibaratnya kalau track ke sini dia lari ke sono loh. Kayak gitu. Jadi kayak motong gitu. Nah itu akhirnya setelah gue ngeliat itu, kita langsung prepare banget tuh berangkat. Akhirnya jalan. Pas udah dari situ sih gue udah gak ngerasa ada gangguan ya. Sampai di base camp tuh sekitar jam 10 ya waktu itu ya, malam ya. 10 malam itu kita sampai di base camp. Nah akhirnya di base camp tuh kita cerita-cerita tuh dari sisi temen gue yang cewek, dia kenapa sediam gitu. itu. Nah akhirnya gue tanya kan, lu kenapa sih pas di pos 3 itu diam terus nunjuk-nunjuk segala macem. Nah dia cerita di situ. Jadi tuh pas di pos 3 itu dia emang tiba-tiba ngerasa jengkel. Kesel Itu gitu? iya, tiba-tiba kesel. Nah dia emosinya tuh nggak karuan, tiba-tiba kayak mau marah sendiri gitu. Cuman mungkin dia ngertiin ya kalau misalnya dia marah kan kondisinya juga yang lain capek kan. Jadi dia mutusin buat tidur tuh di situ. Nah ketika dia tidur, dia tuh cerita ke gua. Selama tidur itu dia itu disamperin sama 2 laki-laki. Dia dimimpin ketemu 2 laki-laki. Kalau untuk pakaiannya sih rapih ya, pakai jas. Cuman dia nggak bisa ngelihat mukanya karena di belakang kepalanya itu benar-benar kayak ada cahaya terang banget. Kalau dari sisi dia ngomong gitu. Terus? Nah dia cerita kalau di situ tuh sebenarnya dia udah diajak ke Surken. Oh dia pas tidur tuh kayak udah nyampe duluan? Udah nyampe duluan ke Surken. Dia udah muter-muter Surken, udah sampai ke puncak malah. Dia duluan dia. Iya ibarat tuh dibawa jalan-jalan. Anjir gue merinding banget ngomong kayak begini. Berarti dia ibaratnya tuh raganya di situ. Iya tapi Secara mungkin spiritual ya. Iya. Itu dia udah dibawa muter-muter. Sampai akhirnya terus dia cerita lagi pas malam kita tidur di Surken. Itu dia diganggu setiap 1 jam. ganggunya tuh apa tuh? Jadi tuh tidurnya nggak nyenyak, sejam bangun dan selama tidur pun dia mimpinya hal yang sama lagi. Si didatengin dua orang itu lagi. Nah setelah itu dia cerita kayak gitu kan kayak anak-anak baru tahu tuh, oh ternyata emang dia benar-benar diganggu di situ pas kita naik. Makanya sampai gue juga kaget, yang biasanya dia fun-fun aja naik, terus tiba-tiba jadi sejutek itu gitu. Cerita-cerita juga kan, tanyain satu-satu, beda-beda juga diganggunya. Yang satu-satu pun mereka semuanya sebenarnya diganggu. Cuma pas di TKP tuh mereka nggak ada yang cerita karena mungkin ngehargain juga kali ya, biar yang lain nggak ngerasa takut juga. Cuman gua doang sih Iya. yang duluan tuh bilang ke temen gua nanya juga karena penasaran. Iya. Terus abis itu gangguannya udah selesai di situ atau ke bawah sampai rumah? Nah, jadi tuh gangguannya tuh kalau gua sih udah selesai di situ ya. Nah, yang si cewek ini nih, Kenapa? itu sampai rumah pun masih sama, Masih diganggu? masih dimimpiin. Makanya dia sampai sekarang tuh kalau diajak naik gede dia nggak mau. Karena takut kejadian itu Karena lagi? takut kejadian itu lagi. Trauma. Karena dia trauma. Terus kalau misalnya dia cerita lagi soal itu, pasti dimimpin lagi malamnya. Kayak didatengin lagi? Kayak didatengin lagi ya. Itu didatengin tuh dia ngobrol tuh? Cuma diliatin aja? Itu dia cuma diliatin aja, nggak ngobrol. Terus udah cuma nampak aja gitu. Nah itu yang mungkin yang bikin dia agak takut tuh karena mimpinya berkali-kali sih. Karena nggak cuma sekali. Iya sih bener kayak Seminggu Seminggu lebih ya, seminggu lebih. Nah. berarti diganggunya tuh berkelanjutan sampai rumah dan itu hampir semingguan gitu kan? Iya. Terus akhirnya lu mutusin apa gitu atau lu nanya ke yang lain? Akhirnya sih kita
gimana ya waktu itu dia juga belum dianya cerita. juga belum cerita. Dia cerita langsung tuh pas di rumah. Pas yang dia sampai rumah itu dia ceritanya udah lama tuh, sampai udah hampir 2 minggu lah dia baru cerita. Tapi dia bilang sih setelah itu dia udah gak diganggu lagi. Dari semua kejadian yang lo alamin sampai ke bawah ke rumah gitu kan gangguannya, lu tau gak sih kenapa gitu, penyebabnya apa? Kalau penyebabnya sih gue nggak tahu ya, karena emang ketika naik pun kita biasa-biasa aja, maksudnya nggak yang gimana-gimana, nggak ya wajarnya orang mau berkunjung lah, maksudnya kan kita tahu adab juga gitu ya. Iya, terus? Kalau itu sih gue nggak tahu penyebab pastinya ya, cuman kalau dari teman gue yang cewek bilang ya emang dia emang rada sensitif sama hal-hal yang kayak gitu. Mungkin karena itu dia juga ibaratnya ikut lah ke dia, mungkin jadi diganggu juga. Mungkin juga kalau kata gue mungkin ya, mungkin 2 orang ini mau nitipin pesan mungkin ke temen lu karena temen lu emang bisa gitu. Nah iya, yang gua mungkin juga bisa jadi sih itu mungkin kayak gitu ya, karena berkali-kali tuh nggak cuma sekali mimpinya. Iya kan, sampai berlanjut ke rumah. Sampai ke rumah. Jadi gitu sobat Kelana ceritanya, pengalaman temen gue ini nih ke Gunung Gede. Mungkin itu aja kali ya cerita Kelana kali ini. Iya. Sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di cerita Kelana selanjutnya.